Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan yang memulai dan menyelesaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi kalau kita disuruh, pandanglah Rasul dan imam besar kita, itulah Yesus Kristus. Berarti Tuhan mengajak kita dalam kitab Ibrani pasal 3 untuk tidak binasa karena murtad. Fokus hidup saudara harus kepada Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk hidup kami diubah oleh Tuhan, dikuduskan Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, waktu yang masih tersisa ini, biar kami gunakan sebaik-baik mungkin untuk menerima kebesaran firman. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Jadikan hidup ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian ya. Shalom, shalom. Betapa bersyukurnya kita kalau sampai sore hari ini kita masih merasakan perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, saya dan saudara masih bisa beribadah kepada Tuhan untuk menerima firman-Nya. Dan kita sangat bersyukur kita mendapatkan firman Tuhan yang terus-menerus mengingatkan kita. Khusus dalam kitab Ibrani. Ya, sebenarnya tema seluruh kitab Ibrani dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir intinya adalah supaya kita jangan murtad. Ya. Supaya kita jangan murtad, ya. Dan penulis kitab Ibrani ya menuliskan surat untuk mengingatkan umat Tuhan, terutama yang berlatar belakang orang Yahudi, ya, Kristen Yahudi, saudaraku. Karena penulis kitab Ibrani melihat ternyata orang-orang Kristen yang berlatar belakang dari orang-orang Yahudi rawan untuk murtad. Karena mereka sangat bangga dengan keyahudian mereka. Sangat bangga dengan mereka adalah bangsa yang terpilih. Ya. Sangat bangga bahwa mereka juga ya Mesias melalui keturunan mereka. Ya, jadi kebanggaan mereka itu ya sangat menonjol. Namun
ketika diperiksa Tuhan lewat firman-Nya, ternyata kebanggaan mereka itu bisa berujung fatal. Ya. Karena apa? Karena roh kemurtatan. Ya. Sebab roh kemurtatan ya ini bagian dari pemberontakan terhadap Tuhan. Melawan Tuhan. Ya. Maka untuk mengingatkan mereka, berkali-kali saya katakan, Tuhan mencoba melalui penulis kitab Ibrani supaya mereka jangan sampai binasa karena murtad. Ya. Dan ketika diperingatkan soal binasa karena murtad, mereka diingatkan dengan 3 poin. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Jadi berarti saudara, walaupun orang sudah percaya Tuhan, walaupun orang sudah ikut Tuhan, belum tentu kehidupannya menyenangkan Tuhan. Malah justru membangkitkan amarahnya Tuhan. Dan yang kedua, siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Jadi padahal mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lalu diberi kesempatan berjalan selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Tapi generasi mereka, generasi yang dimurkai oleh Tuhan. Jadi selama 40 tahun sebenarnya yang ditunggu oleh Tuhan adalah supaya mereka tewas. Kenapa saudara? Karena generasi ini tidak tertolong lagi. Generasi yang keluar dari Mesir, kecuali Kaleb dan Yosua, selebihnya adalah generasi yang tegar tengkuk. Generasi yang tidak percaya. Generasi yang tidak taat. Maka yang Tuhan tunggu tinggal matinya mereka. Setelah mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun, tewas. Lalu Tuhan mempersiapkan generasi yang baru. Generasi yang lahir di tengah jalan. Makanya kalau kita lihat ayat 17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Jadi 40 tahun itu masa penghukuman terhadap orang-orang yang masih tetap terikat dengan tabiat-tabiat dosa. Untuk apa saudara? Kalau generasi ini tewas, maka Tuhan menggantikan dengan generasi yang baru. Maka tadi pagi saya katakan di gereja kita, kalau satu generasi gagal, Tuhan menunggu generasi yang lain. Gagal lagi, Tuhan gantikan lagi dengan generasi yang lain. Itu cara Tuhan mengerjakan. Ya, maka kalau saudara generasi yang gagal, ya suka nggak suka harus diganti dengan generasi yang baru. Ya. Gagal lagi, ganti lagi. Maka dalam silsilah Tuhan Yesus Kristus ada beberapa generasi, saudaraku.
14 generasi, tambah 14 generasi, tambah 14 generasi. Baru Tuhan temukan seorang yang bernama Maria dan Yosef yang cocok untuk menjadi saluran berkat, di mana Yesus Kristus lahir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Cukup lama Tuhan menunggunya. Ya. Kenapa lama, saudara? Karena Tuhan ingin generasi yang menjadi saluran berkat, bukan generasi yang tanggung-tanggung imannya. Maka ketika malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, apa kata Maria kepada Tuhan? Kepada malaikat Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Mencari orang seperti ini tidak gampang, saudara. Sudah melewati generasi, lepas generasi. Maka saudara, kenapa begitu perlu tercatat silsilah Yesus Kristus? Sebenarnya supaya kita tahu soal generasi lepas generasi, generasi yang bagaimana yang Tuhan siapkan untuk menjadi saluran berkat untuk menggenapi firman Tuhan. Ini saudara, ya. Kalau saudara lihat, saudara, ya, dari mulai katanya Abraham, ya, terus, ya, sampai kepada Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 14 tambah 14 tambah 14 berapa? 42. Ya. Generasi, saudara. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan tidak ingin kita menjadi generasi yang gagal. Oleh sebab itu saudara, supaya kita tidak menjadi generasi yang gagal, maka diingatkan firman Tuhan, jangan sampai binasa karena murka. Akhir zaman, gereja Tuhan juga harus berhadapan dengan persoalan kemurkaan, terutama saat permulaan penderitaan tiba. Saya sudah menerangkan persoalan terbesar pada permulaan penderitaan adalah munculnya penyesatan yang luar biasa. Itu dalam Matius 24. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus memberikan jawaban, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di tengah-tengah permulaan penderitaan, ternyata
pengaruh penyesatan sangat kuat membuat orang lain menjadi murtad. Maka saudara, kalau saudara bisa setia sampai hari-hari ini karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tapi pemicu dari kemurtatan itu sebenarnya kedurhakaan. Itu pemicunya. Melawan kehendak Tuhan. Melawan rencana Tuhan. Orang kadangkala tidak sadar dia sudah melawan Tuhan. Dia pikir kalau masih masuk gereja, masih berKTP Kristen, dia pikir udah aman, saudara. Kadang paling bahaya lagi, dia anggap dia masih melayani Tuhan. Padahal sebenarnya dia sudah terjerumus kepada kedurhakaan. Tidak ada tanda-tanda ketundukan. Oleh sebab itu saudara, di Matius pasal 24, kalau kita kembali memperhatikan penyebabnya, ayat 10 dulu. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi ada kait mengait dengan nabi palsu, ada kait mengait kemurtatan juga dengan kedurhakaan. Ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, iya terus, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Jadi kedurhakaan punya pengaruh besar membuat orang memiliki kasih semakin dingin. Ya. Kedurhakaan juga pengaruh besar membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Maka sampai diingatkan firman Tuhan dengan tema Ibrani pasal 3. Sebelum dilanjutkan ayat 7 terus sampai ayat 19, temanya binasa karena murtad. Jadi orang-orang yang melawan firman cepat atau lambat nanti akan murtad. Akan undur dari Tuhan. Akan undur dari kebenaran, dari keselamatan. Cepat atau lambat. Dan orang-orang yang terjebak kepada kedurhakaan pasti akan kehilangan kasih. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi kenapa perlu kitab Ibrani dituliskan? Sebenarnya tujuannya supaya kita jangan binasa karena kemurtadan. Bagaimana caranya supaya kita tidak binasa? Kalau dalam ayat 13, Matius 24 ayat 13. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Bisakah kita bertahan sampai melewati masa-masa permulaan penderitaan? Gereja akan masih mengalami permulaan penderitaan sebelum pengangkatan.
Tapi gereja tidak akan kena kepada puncak penderitaan atau aniaya antikris. Sebab gereja sudah lebih dulu disingkirkan sebelum seluruh dunia dalam kekuasaan antikris. Setelah gereja diangkat, dunia akan berada dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa, saudaraku? Karena ketika gereja sudah diangkat, terang sudah tidak ada lagi di dunia. Karena kamulah garam dan terang dunia. Jadi kalau gereja sudah diangkat, setan betul-betul akan menggelapkan seluruh dunia ini melalui nabi palsu, melalui antikris. Saya mau katakan, dunia akan berada pada kegelapan yang paling gelap setelah gereja disingkirkan. Karena gereja digambarkan adalah bagaikan kota di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Gereja digambarkan bagaikan pelita emas yang diletakkan di kaki dia. Jadi kalau gereja sudah disingkirkan, bagaikan dunia hidup tanpa pelita. Dunia hidup dalam kegelapan yang amat gelap. Maka diingatkan sama firman Tuhan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya mau sampaikan tujuan khotbah saya sore hari ini. Apa rahasianya supaya saudara bisa bertahan sampai kepada kesudahan, sampai akhir zaman tiba. Ini yang perlu kan? Ya. Ini yang perlu kita pahami. Rahasia untuk bertahan. Bertahan untuk tidak terjebak kepada kemurtadan. Tidak terjebak kepada kasih yang semakin dingin. Tidak terjebak kepada kedurhakaan. Tetap nurut sama firman Tuhan. Tetap tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau kita belajar kitab Ibrani, terutama Ibrani pasal 3, supaya kita bisa tetap setia, bisa bertahan, selalu memukuskan hidup kepada Kristus. Pasal 3 dulu, ayat 1 kembali. Saya mau mengajak saudara, ini rahasianya bagaimana supaya kita bisa bertahan. Ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, jadi kita disuruh memandang kepada Yesus. Memusatkan hidup kepada Yesus Kristus. Kalau di sini disebut Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Memandang Yesus dalam pelayanannya sebagai rasul
dan pelayanannya sebagai imam besar. Saya mau katakan, untuk bisa bertahan, orang yang mendapat panggilan surgawi untuk tidak binasa karena murtad adalah mengarahkan pusat perhatiannya kepada Yesus Kristus. Saudara tahu, salah satu pekerjaan setan akhir zaman ini supaya kita fokus hanya untuk hidup yang sekarang. Coba lihat sekarang, tanpa sadar manusia sedang diseret untuk terjerat berfokus kepada hidup yang sekarang. Segala waktu, tenaga, setan arahkan semua supaya kita hanya memperhatikan hidup yang sekarang. Tapi sangat berbeda dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Walaupun mereka mendapat kesempatan menjadi orang yang diberkati di Kanaan, tapi saya melihat kerinduan mereka tertuju berfokus kepada hal yang akan datang. Itu dicatat dalam kitab Ibrani, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-9. 9. Ya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ya. Jadi mereka sudah mendapatkan kesempatan tinggal di tanah Kanaan. Tinggal di tempat yang diberkati Tuhan. Tapi sayang sekali, saudara, setan tidak bisa berbuat banyak untuk hidup mereka. Karena di ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. ya, jadi inti dari yang mereka harapkan dari Tuhan bukan tanah Kanaan, tapi kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Kota yang tidak kelihatan secara fisik. Itu yang mereka nanti-nantikan. Mereka hanya merindukan perkara yang kekal. Mereka tidak terjerat, tidak berfokus dengan hidup yang sekarang. Maka saudara, sebenarnya sudah kelihatan perbedaan orang-orang yang mau binasa dengan orang yang tidak akan binasa. Sebenarnya nggak sulit untuk membedakan. Sekarang pun udah kelihatan. Kita berfokus kemana? Memandang kepada Yesus kah?
sebagai rasul dan imam besar kita, atau kepada perkara-perkara yang sekarang. Makanya kalau gereja ikut-ikutan memokuskan hidupnya, ibadahnya, imannya hanya untuk mengharapkan yang sekarang, satu kali tidak menutup kemungkinan akan menjadi murtad dan binasa. Kalau kita mencari, memusatkan hidup bukan kepada kota yang dibangun dan yang direncanakan oleh Tuhan. Itulah tanah air sorgawi. Seharusnya saudara, persiapan kita hari-hari ini adalah menuju kekekalan. Karena akhir dari waktu adalah kekekalan. Awal dari waktu kekal, sebelum ada langit dan bumi serta isinya, hanya ada kekekalan. Bapa adalah pemilik kekekalan itu. Setelah langit dan bumi diciptakan, baru ada waktu. Sebelumnya nggak ada. Kekal terus. Tidak ada hari pertama, tidak ada hari kedua, tidak ada hari ketiga, dan seterusnya. Tapi justru setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya, kekekalan itu diganti dengan waktu. Jadi perkara yang kelihatan ini menggeser kekekalan. Jadi kalau saudara melihat hal-hal yang kelihatan, kita bisa tidak berada dalam kekekalan itu. Makanya nanti setelah langit dan bumi yang lama ini berlalu, kita akan kembali kepada kekekalan. Sorga itu berbicara kekekalan. Jadi ketika kita sudah masuk dalam sorga, kita akan berada dalam kekekalan. Oleh sebab itu, memandang Tuhan sebagai rasul dan imam besar, saya menekankan pada sore hari ini, kita harus memandang Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Ini kunci yang bisa memampukan kita untuk bertahan. Kenapa, saudara? Dalam perjanjian lama, bangsa Israel begitu terikat, begitu tergantung kepada yang namanya imam. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak memiliki ketergantungan kepada imam. Nggak bisa, saudara. Misalkan mau membawa persembahan sama Tuhan, nggak boleh bawa sendiri. Harus diperhadapkan
kepada imam dulu. Imamlah yang mengatur persembahan mereka. Jadi saudara, kalau saudara nanti belajar tentang Raja Uzia, dihukum sama Tuhan. Dia bukan imam, tapi mengerjakan tugasnya imam. Akhirnya dia kena kusta. Dia harus diasingkan. Jadi kalau disebut imam, dari mulai imam-imam sampai imam besar, ini tempat bergantungnya seluruh orang Israel. Jadi kalau Yesus dikatakan imam besar kita, berarti sebenarnya kita disuruh memandang dia supaya kita bergantung sama dia. Kunci untuk bisa bertahan adalah letaknya dalam ketergantungan kita pada Tuhan. Tadi pagi saya katakan, kita harus bergantung kepada yang memulai dan yang menyelesaikan. Dalam hidup manusia kita ini, tak ada satupun kita yang mampu memulai. Memulai hidup saudara aja bukan saudara, bukan. Tuhan yang memulai. Bayangkan sampai Alkitab mencatat ketika kita berada di dalam rahim ibu kita, Tuhan tenun. Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita jadi anak. Masih bakal anak. Kita aja kadang-kadang manusia, kita pikir kita yang memulai. Enggak. Saudara dan saya tidak mampu memulai kalau bukan Tuhan yang memulai. Amin. Kalau bukan Tuhan yang memulai, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau disebut pandanglah kepada imam besar kita, artinya buat satu ketergantungan kepada Tuhan. Bahwa dialah yang mengawali. Makanya Tuhan itu diperkenalkan kepada Yohanes di Pulau Patmos sebagai Alfa dan Omega. Kenapa Yohanes di Pulau Patmos Tuhan memperkenalkan dia? Tuhan berkata, akulah Alfa dan Omega. Karena waktu itu Yohanes dalam kesusahan ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, hidupnya diasingkan, dipisahkan dari saudara-saudaranya. Dia mengalami suatu pergumulan berat. Tapi menurut Wahyu pasal 1 ayat 9. Ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Jadi dia beritahu dia ada di Patmos. Dalam posisi berada dalam kesusahan. Tapi
kita patut berbangga. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yohanes sebagai Alfa dan Omega. Itu kan ayat 8. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya, aku adalah Alfa dan Omega? Supaya Yohanes, Rasul Yohanes bisa bergantung pada Tuhan. Walaupun dalam keadaan susah. Supaya Yohanes bisa bertekun walaupun dalam keadaan susah. Kalau Anda bergantung kepada siapa yang memulai hidupmu, saya yakin saudara akan mampu melewati segala perjalanan hidup sekalipun berat. Haleluya. Bahkan yang kedua, memandang Yesus Kristus sebagai imam bukan saja yang memulai, tapi yang menyelesaikan. Kalau dimulai tapi nggak selesai, coba kira-kira gimana? Makanya Yesus itu disebut Allah itu adalah ya ahli dari segala bangunan. Dia mampu memulai, dia mampu menyelesaikan. Maka pemazmur menyadari Tuhan itu bukan saja Tuhan yang bisa memulai, Tuhan yang mampu menyelesaikan. Itu Mazmur 138 ayat 8. Ya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, terus. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Jadi kalau kita bergantung kepada Tuhan yang memulai dan menyelesaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi kalau kita disuruh pandanglah Rasul dan imam besar kita itulah Yesus Kristus, berarti Tuhan mengajak kita dalam kitab Ibrani pasal 3 untuk tidak binasa karena murtad. Fokus hidup saudara harus kepada Yesus Kristus. Baru kita bisa mantap. Terutama memokuskan pandangan kita kepada Yesus Kristus sebagai imam besar. Karena ada 3 tugas imam besar yang membuat bangsa Israel begitu terikat kepada pelayanannya. Yang pertama, ibadah dan korban-korban Israel itu imam-imam yang mengatur. Apa saja, seluruh aspek hidup orang Israel diatur oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu harus dikerjakan melalui pengawasan imam-imam. Maka ada hukum imamat. Coba bayangkan, semua diatur. Orang sakit kusta misalkan, sembuh atau tidaknya mereka, itu ditentukan. Yang bisa memeriksa itu hanya imam. Nikah juga
perselingkuhan di tengah-tengah Israel. Yang bisa memeriksa itu hanya imam. Diperhadapkan dengan air pahit. Bayangkan, semua sengketa, termasuk sengketa tanah, batas-batas tanah, itu kan diatur dalam hukum imamat. Maka sampai di sana disebut jangan memindahkan patok. Jadi semua persoalan orang Yahudi, orang Israel itu memiliki ketergantungan kepada imam. Kalau dulu imam besar Harun bersama anak-anaknya. Tapi kalau sekarang imam besar kita Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita mau bertahan sampai kepada kesudahannya, apakah kita mau memiliki ketergantungan dalam segala persoalan kepada Yesus? Seringkali saudara, sebagian persoalan kita serahkan sama Tuhan. Yang lain-lain kita kerjakan sendiri. Kalau udah ditolak dokter, baru sibuk cari Yesus. Seharusnya waktu Anda sehat, cari Yesus. Waktu Anda diberkati, waktu Anda kaya, waktu engkau masih muda, seharusnya cari Yesus. Ini udah mau bunuh diri baru datang. Tuhan memang tidak menolak orang yang datang. Mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau mati. Tetap Tuhan menyambut kedatangan kita. Tapi alangkah bahagianya ketika kita masih sehat, masih diberkati, masih dalam keadaan punya datang sama Tuhan. Biar kita memiliki ada waktu, ada tenaga, ada harta yang bisa kita persembahkan. Seringkali udah gak bisa apa-apa baru. Bisa diberkati bisa, tapi agak lama prosesnya. Maka nyanyian itu muncul. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah. Dengan Tuhan terima. Tapi kalau sedikit gimana mau dipakai melayani? Kebutuhan pelayanan besar yang kita bisa berikan sedikit sekali. Dinyanyikan lagi. Seharusnya waktu kita diberkati. Waktu kita masih punya waktu, punya tenaga. Seharusnya kita segera bertobat. Haleluya. Biar banyak kesempatan. Coba kalau kita bertobat 70 tahun. Seharusnya udah masih remaja. Seperti Daud. Masih kemerah-merahan. Sudah diurapi oleh Tuhan. Seharusnya, makanya yang muda-muda ini. Seharusnya masih muda, masih remaja. Sudah menunjukkan satu komitmen terhadap panggilan Tuhan. Mau melayani Tuhan. Mau ikut Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan. Jangan bilang nantilah kalau saya sudah agak lebih tua. Saya bersyukur sama Tuhan. Setelah hidup saya ditangkap Tuhan. Saya langsung menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi banyak waktu Tuhan kasih sampai sekarang. Banyak kesempatan Tuhan berikan. Itu anugerah Tuhan.
Tapi banyak orang menunda-nunda. Belum saatnya, belum saatnya, belum saatnya. Tapi kalau saudara memandang kepada Tuhan, saudara akan berkata, ini waktunya. Saya harus menyerah sama Tuhan dan menggantungkan hidupku kepada Tuhan. Nggak nunda-nunda, nggak kalau-kalau. Kalau udah stroke, muka peot, baru mau melayani Tuhan. Bisa, tapi nggak sempurna. Udah tumpur, bisa melayani Tuhan? Bisa. Maka banyak saya tahu, kalaupun hamba Tuhan dari pengusaha yang tumpur, banyak saya tahu ya, ini saya bukan menghakimi. Lebih serakah dari orang-orang yang tidak pernah tumpur. Memanfaatkan pelayanan untuk menggantikan ketumpurannya. Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau kita katakan sama Tuhan? Kalau Anda datang sama Tuhan, sebelum engkau diberkati dan diberkati untuk melayani Tuhan, itu hal yang terbaik, saudaraku. Haleluya. Engkau datang waktu engkau miskin, belum ada apa-apanya. Tapi karena engkau bertekad memandang kepada Tuhan, memiliki ketergantungan kepada Tuhan, Tuhan berikan banyak hal fasilitas dalam hidupmu, biar engkau bisa menyenangkan Tuhan. Jadi, kenapa Tuhan tampil sebagai imam besar? Tuhan ingin mengajar kita yang hidup dalam perjanjian baru, yang hidup di zaman akhir, miliki ketergantungan kepada Tuhan. Haleluya. Baik dia mampu memulai, dia mampu menyelesaikan. Kalau dia mampu memulai, dia mampu menyelesaikan. Saya yakin, itulah kedahsyatan Tuhan. Dia mampu menyelesaikan. Kalau dalam Mazmur 138 ini, bukan saja menyelesaikan persoalan dosa, saudaraku. Kalau ayat 7, kita turun ayat 7. Mazmur ayat 6 dulu, ayat 6. Ya. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Ya, terus. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya. Jadi Tuhan itu tinggi, saudaraku. Namun dia lihat orang yang hina. Dia memperhatikan yang hina. Berarti kalau dia memperhatikan yang hina, karena dia ingin yang hina bisa dipulihkan, menjadi mulia, menjadi terhormat. Dulu lagu Pentakosta ada itu, tapi bahasa Batak. Nang namorai tarbeni ba nado pugus. Nang napugusi tarbeni ba nadomora alam hat malakam tu debata asa satu tu pinur sita niroham nang naleai tarbeni ba nado sangap nang nasangapi tarbaini ba nadolea. Saya terjemahkan ya, biar yang lain tahu. Artinya,
Tuhan sanggup membuat yang miskin jadi kaya. Yang kaya jadi miskin. Yang hina menjadi mulia. Yang mulia menjadi hina. Oleh sebab itu, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Maka tadi, Alani pasa hat malakam tu debata. Sasato tu pinur sita niroham. Saya kalau ingat lagu ini, aduh, saya baru-baru bertobat dulu. Kalau dinyanyikan ini, ikut lompat-lompat saya. Karena sintua kami dulu kalau nyanyikan ini sambil gini-gini kakinya. Nggak ada pakai gitar saudaraku, nggak pakai musik itu. Ompong pula giginya. Alani paset. Itu saudara. Tapi walaupun kayak gitu, jadi berkat bagi saya. Saya jadi hamba Tuhan juga berkat doa-doa mereka. Jadi saudara, siapa yang bisa menyelesaikan? Tuhan. Siapa yang bisa memulihkan? Makanya kalau saudara bergantung sama Tuhan, bukan hanya memulai, tapi memulihkan keadaan kita pun Tuhan sanggup. Haleluya. Terutama ketika kesusahan datang. Itu kan ayat 7. Ayat 7. 7. Ya. Jika aku berada dalam kesesakan, Ya. Engkau mempertahankan hidupku. Terus. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Walau dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan hidup kita. Jadi, saya mau tekankan dulu, kenapa begitu tergantung bangsa Israel kepada imam-imam. Karena semua persoalan hidup mereka, semua ada ketergantungannya dengan imam-imam. Bayangkan tuh jadi, sampai mengenai kalau yang sakit sembuh, ibadah, korban persembahan. Kalau imam bilang ini nggak boleh. Ini cacat, ini buta, ini timpang, nggak boleh. Dan setiap kali persembahan itu mau disembelih, sebelum dipersembahkan di mezbah, imam harus meletakkan tangan atas persembahan itu. Baru persembahan itu bisa sampai kepada Tuhan. Jadi betapa hebatnya ketergantungan bangsa Israel kepada imam-imam. Itu menggambarkan ketergantungan kita kepada Yesus. Coba sekarang betul-betul kita bergantung sama Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita. Dari persoalan pribadi, nikah, keluarga, ekonomi, sakit, penyakit. Kalau kita memokuskan hidup memiliki ketergantungan kepada Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan panggilan surgawi. Jadi kalau orang sudah mendapatkan panggilan surgawi, tidak mau bergantung sama Tuhan, itu kebohongan. Kalau kita sudah mendapatkan panggilan surgawi, berarti orang-orang yang mendapat panggilan surgawi harus memandang kepada Yesus Kristus. Tanda bukti kita sudah menjadi orang-orang yang terpanggil memasuki kerajaan surga adalah pandangan kita sudah mengarah kepada Yesus Kristus. Kalau masih dunianya pandangan kita, berarti kita belum dapat panggilan surgawi. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, makanya nyanyian kita itu kan, mempelai Tuhan pasti menang. Itu kan diawali dengan aku senantiasa memandang Tuhan. Dia yang di sebelah kananku. Membuatku kuat
tidak goyah. Jadi orang yang memandang Tuhan nggak goyah, saudara. Ada ketergantungannya dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bangsa Israel kalau mau mendapat petunjuk dari Tuhan harus datang ke imam-imam, terutama ke imam besar, karena ditutup dada imam besar ada Urim dan Tumim yang bisa memberikan sinyal Tuhan kehendaki atau tidak Tuhan kehendaki. Itu dijawab melalui Urim dan Tumim. Kenapa begitu tergantung bangsa Israel kepada imam-imam? Karena imam-imam pemberi petunjuk. Kalau sekarang imam besar kita Yesus, Yesuslah yang memberi petunjuk, yang kasih sinyal. Kegagalan kita seringkali kan kita nggak bertanya sama Tuhan. Kita nggak minta petunjuk sama Tuhan. Bahkan kadangkala sudah hancur berantakan, baru bertanya sama Tuhan. Sama dengan Saul. Setelah dipecat sama Tuhan, setelah ditolak sama Tuhan, baru ngejar. Baru mencari petunjuk melalui Urim dan Tumim, gak ketemu lagi. Anehnya Saul masih mau mencoba mencari petunjuk melalui Nabi Samuel. Nabi Samuel sudah mati. Terakhirnya bagaimana dia mencari petunjuk? Dia harus mencari orang yang bisa memanggil arwah. Seharusnya minta petunjuk sebelum ditolak Tuhan. Sebelum gagal total. Saul adalah satu contoh orang yang ditolak Tuhan, akhirnya tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Apalagi roh Tuhan sudah undur daripadanya. Tak ada lagi jawaban. Bahkan pemanggil arwah memanggil arwahnya Samuel. Tidak bisa memberi jawaban. Mengapa engkau memanggil aku? Jadi, saya mau katakan, tugas imam besar adalah memberi petunjuk. Maka kalau saudara bergantung sama Tuhan, sekaligus minta petunjuk sama Tuhan. Soal apa? Soal bisnis pun, ya. Soal nikah pun, semua persoalan hidup seharusnya kunci bergantung sama Tuhan. Yang kedua, harus suka datang pada Tuhan meminta petunjuk. Minta petunjuk sebelum melangkah, sebelum melakukan sesuatu. Ya. Petunjuk dari Tuhan harus menjadi bagian terpenting dalam tindakan kita, sikap kita. Biar kita jangan gagal total. Apa saja yang muda-muda mau menikah, minta petunjuk dari Tuhan. Mau kerja, minta petunjuk. Supaya Anda terhindar dari luar kehendak Tuhan.
Pokoknya apa aja persoalan. Sebelum di hati saudara ada keputusan, minta petunjuk. Jangan setelah diputuskan dalam hati baru ditanya. Nah, itu nggak guna lagi. Saya kan seringkali muda-mudi kita datang sama saya. Ya, Pak, mau nanya Pak. Tapi saya bilang sering saya tanya kembali. Ada nggak sudah keputusan di hatimu? Udah ada Pak. Kalau gitu nggak usah basa-basi nanya. Orang mau bertanya itu sebelum ada keputusan di hatinya. Mungkin dalam keadaan bingung, dalam persimpangan jalan, ya, belum memutuskan. Kalau udah kalian putuskan ya, kalian mau menikah, ngapain lagi? Minta petunjuk sama saya. Jalan aja lah. Tapi kalau belum, masih bimbang, masih ragu, masih bingung, ya datang minta petunjuk. Seringkali kan kayak gitu, ya. Kalau sudah diputuskan saudara sendiri tinggal minta doa aja. Kalau Tuhan kehendaki diberkati, kalau nggak Tuhan kehendaki ya nggak diberkati saudara. Seharusnya sebelum mengambil keputusan, petunjuk dulu dari Tuhan. Apa saja bentuknya. Supaya ketika Tuhan memberikan jawaban, itu menjadi ketentuan yang harus kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Ya. Supaya kita belajar saudara menggantungkan diri kepada imam besar. Nah, ini seringkali saudara susah orang melakukan ini. Zamannya Nabi Yeremia itu yang paling berat dilakukan oleh bangsa Israel. Gak mau bertanya sama Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, karena engkau tidak bertanya kepadaku. Karena engkau tidak bertanya kepadaku. Akhirnya Tuhan membuang mereka 70 tahun ke Babel. Gak mau nanya-nanya Tuhan. Jalan dengan konsep sendiri. Jalan dengan berpikir sendiri. Maka seharusnya apapun tindakan kita, mari tanya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban melalui firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Mau dijawab Tuhan. Kan enak kalau dapat jawaban dari Tuhan. Ya. Dan kalau jawaban dari Tuhan itu selalu berkaitan dengan kepastian dan berkat. Ini loh. Dan yang ketiga, kenapa begitu tergantungnya bangsa Israel dengan imam-imam? Karena imam-imam adalah pengantara, penghubung Israel dengan Tuhan. Oleh sebab itu 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5. Ya. Karena Allah itu Esa. Ya, terus. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya. Jadi kenapa begitu bergantung Israel terhadap imam-imam? Karena imam-imam itu pengantara, penghubung, terkoneknya sorga dengan bangsa Israel ada hubungannya dengan imam-imam. Dan sekarang imam besar kita adalah Yesus. Password saudara supaya didengar Bapa, Tuhan Yesus. Makanya kita selalu berdoakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Itu passwordnya. Kalau salah passwordnya, nggak akan connect.
Punya HP semua kan? Ada passwordnya. Ini kalau doa, jangan gantikan dengan yang lain. Pertahankan tetap Yesus Kristus pengantara. Haleluya. Ini kuncinya, saudara. Ya. Mau minta apa saja, jangan salah passwordnya. Gak muncul nanti, saudara. Ya. Saya kalau lupa password saya, waduh gawat nih saya pikir. Semua yang berkaitan dengan bank, gak bisa. Sampai sekarang ada beberapa yang kena blokir, saudara. Ya. Karena salah passwordnya. Makanya saya kalau kalau ke ATM, wah itu saya harus teliti banget. Mau 10 kali saya picit, salah katanya. Ya nggak keluar lah duitnya. Apalagi mau transfer. Lalu saudara, saya pulang, cek lagi nomornya, salah. Ternyata angka 6. Saya bikin di situ 5. Cuma 1 angka saja salah. Tertolak semua, saudara. Maka saudara begitu juga dengan Tuhan. Dia pengantara kita. Haleluya. Jangan pakai yang lain pengantara. Apalagi kalau orang Batak itu saudara suka kali gitu kan. Debatana terida. Gak usah pakai pengantara yang lain. Yesus Kristuslah pengantara kita. Haleluya. Mau pakai Yesus Kristus pengantara kita. Jadi pengantara berkaitan dengan pendoa syafaat. Jadi imam besar begitu memiliki ketergantungan dengan Israel karena imam atau imam besar itu pengantara sekaligus pendoa syafaat. Siapa itu? Yesus. Itu sebabnya kalau kita lihat kitab Ibrani, kenapa peranan dari imam besar itu sangat penting, saudara? Karena dia yang tahu keadaan kita. Jadi kalau Yesus mendoakan saudara, dia yang paling tahu keadaanmu. Jadi ingat lu ya, kalau manusia kekuatan doanya terbatas. Tapi kalau Yesus saudara andalkan, yang mendoakan saudara, baru begini. Itu sebabnya imam besar itu harus tahu kejahilan, kejahatan. Coba kembali kitab Ibrani dulu. Sekarang kita masuk Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Ayat 1. 1. Ya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, terus ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Iya, artinya pengantara. Terus supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Iya, teruskan. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil. Jadi imam besar kita secara manusia dulunya mereka itu harus ngerti orang yang jahil. Apa dosanya? Apa kejahatannya? Dan kalau sekarang orang yang paling tahu dosa dan kekurangan kita, Yesus. Manusia kadang-kadang ngarang-ngarang menghakimi kita.
Tapi kalau Yesus, dia tahu segala kekurangan-kekurangan kita. Amin. Kalau manusia kan paling menghakimi sepintas lalu. Ya. Itu manusia, saudara. Tapi tugas imam besar, ia harus dapat mengerti orang yang jahil. Orang-orang yang Sesat. karena ia sendiri penuh dengan Kelemahan. Jadi kenapa begitu tergantungnya Israel kepada imam besar? Karena imam besar itu tahu kelemahan-kelemahan. Tahu kesesatan kita. Sekaligus tahu kejahilan atau kejahatan kita. Maka dia bisa menjadi pengantara dan pendoa syafaat kita. Ingat saudara, bukan saudara yang lebih dulu mendoakan dirimu. Bukan saudara yang lebih dulu mencari Tuhan. Tadi pagi saya katakan di gereja kita di Batu Haji. Sebelum pun kita menerima Yesus. Sebelum pun kita percaya, Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah mati untuk kita. Sebelum kita percaya loh. Ketika kita masih berdosa, kata kitab Roma, dia sudah mati untuk kita. Itu kan Roma pasal 5 itu. Ya. Ayat 8 dulu. Ayat 8. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi belum bertobat pun kita, Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi bukan karena Anda bertobat lalu Tuhan mati, enggak. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi bukan karena saudara sudah jadi orang percaya baru Tuhan rela, enggak. Makanya kerelaan Tuhan itu luar biasa. Anda percaya atau tidak percaya, Tuhan itu sudah rela mati untuk kita. Saudara terima dia atau enggak menerima dia, bagi Tuhan enggak ada persoalan. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Jadi jangan kira dia mati karena kita berjasa melalui pertobatan kita. Enggak. Betul-betul kita diselamatkan. Coba terus Pak. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Amin. Ya terus ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Terus lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi jauh sebelum kita percaya dan bertobat, Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi kita. Inilah hebatnya kasih Tuhan, saudara. Maka dia jadi pengantara, sekaligus pendoa syafaat. Pendoa syafaat kita. Makanya dalam kitab Roma 8, sebelum pun kita tahu berdoa, melalui Roh Kudus Tuhan telah berdoa untuk kita.
Begitu kan? Ayat 26 coba. Ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya, terus Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi sebelum saudara tahu berdoa, sudah ada yang mendoakan saudara. Itulah roh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya udah doa, udah berseru sama Bapa di surga. Dan roh itu berkata, selamatkan orang ini. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Hebat enggak Tuhan itu? Sebelum kita tahu berdoa, dia udah doa untuk kita. Makanya tapi jangan pula tetap nggak tahu berdoa. Seperti di kampung saya, doanya hanya metawon. Itu dulu kan anak-anak kan itu doanya. Ya. Seharusnya kita belajar berdoa. Haleluya. Jangan takut disuruh berdoa. Belajar. Ungkapkan dari lubuk hatimu yang terdalam. Roh akan membantu engkau untuk menyatakannya kepada Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Roh berdoa. Jadi kalau roh itu yang doa, semua dia kasih tahu sama Bapa. Semua kelemahan kita, semua kekurangan kita. Andai kata ada dosa yang tersembunyi pun, yang kita tutupi, dia akan bongkar itu kepada Bapa. Bapa, ini. Supaya apa? Supaya Tuhan selamatkan kita. Amin. Haleluya. Mau diselamatkan Tuhan. Mau ditolong Tuhan. Roh itu berdoa. Apalagi setelah kita percaya. Wah, lebih dahsyat lagi doa Yesus untuk saudara. Apalagi saudara sudah jadi murid Tuhan. Coba isi doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya. Lebih dahsyat saudara. Coba Yohanes 17. Ya. Biar kita nangkap dulu apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk hidup kita. Yohanes pasal 17. Ya. Oh, luar biasa kemurahan Tuhan. Doa Yesus untuk muridnya. Apa yang diminta oleh Tuhan untuk murid-muridnya? Ya. Coba ayat 9 langsung. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Apa katanya? Untuk mereka, untuk murid-murid. Terus? Bukan untuk dunia aku berdoa. Teruskan. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Oh, ini doa khusus untuk murid-murid. Apa yang diminta Tuhan? Ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Stop dulu. Apa permintaan Tuhan? Untuk kita murid-muridnya yang sudah mendapatkan kemurahan. Peliharalah mereka dalam namamu. Jadi Tuhan itu berdoa untuk pemeliharaan hidup saudara. Haleluya. Saya yakin ini bukan hanya soal roh yang perlu dipelihara. Seluruh hidup kita dalam doa syafaatnya Yesus ingin kita dipelihara oleh Bapa. Amin. Ini dia minta kepada murid-muridnya yang masih tinggal di dunia. Jadi bukan yang sudah terangkat. Bukan yang sudah mati.
Ini kepada orang yang masih hidup Tuhan berdoa. Peliharalah mereka dalam namamu. Teruskan. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Terus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Iya, terus. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Iya, terus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Stop dulu. Kerinduan Tuhan dalam doanya, tidak seorang pun dari antara kita murid-muridnya binasa. Bayangkan saudara, kalau orang binasa, sebenarnya itu di luar kehendak Tuhan. Siapa itu? Terus. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Selain yang ditentukan untuk binasa, untuk menggenapi kitab suci. Ada orang yang tidak diselamatkan karena binasa, karena murtad. Itu diwakili oleh Judas. Binasa karena undur. Maka kalau mengundurkan diri, binasa. Maka jangan coba-coba mengundurkan diri dari Tuhan. Jangan coba-coba mengundurkan diri dari pelayanan. Anda rugi sendiri. Apalagi mengundurkan diri dari konsep penggembalaan. Tuhan mau saudara dan saya, jangan ada yang binasa. Pertama dipelihara, yang kedua jangan binasa. Yang ketiga, terus 13. Ya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya. Yang ketiga, di dalam doa Yesus supaya kita penuh dengan sukacita. Enggak stres, enggak depresi. Haleluya. Enggak amin ini. Amin. Mau penuh sukacita. Amin. Anda harus berada di dalam isi doanya Yesus Kristus. Itu tugasnya sebagai imam besar, pengantara dan pendoa syafaat kita. Makanya kalau saudara murid Tuhan yang benar, gak akan depresi. Kalau tanggung-tanggungnya pengikutan kita depresi, sedikit aja kurang duit, stres. Kalau udah mantapnya penyerahan diri kita, aduh, ada sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini, tapi kalau tanggung-tanggung penyerahan diri, banyak gangguan. Ya. Dan sengaja diizinkan gangguan itu datang, diizinkan Tuhan. Supaya saudara menyerah total 100% sama Tuhan. Kalau saudara sudah tidak terganggu lagi diganggu setan, udah aman itu. Gak terganggu lagi persoalan ekonomi, udah aman itu. Mana amin saudara? Ini baru gangguan. Aduh. Kadang-kadang saudara, gangguan itu datang karena kesalahan kita sendiri. Doa Yesus supaya saudara dan saya dipenuhi sukacita. Amin. Amin. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Mau sukacita dari Tuhan. Amin. Kalau sukacita dari Tuhan memenuhkan saudara, oh luar biasa.
Jadi sekali lagi, bergantunglah kepada Tuhan. Seperti Israel dalam perjanjian lama, bergantung kepada para imam-imam dan imam besar. Amin. Seperti Israel dalam perjanjian lama selalu minta petunjuk kepada imam besar. Dan yang ketiga, bergantunglah kepada doa syafaat pengantaranya imam besar. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sedang menempatkan Yesus pada tempatnya dalam hidup kita. Amin. Tempatkan Yesus dalam hidup saudara. Tempatkan Yesus dalam tempatnya. Sebagai rasul yang perlu kita pandang terus. Tempat kita bergantung. Sehingga kehidupan kita bukan saja diselamatkan, tapi dipelihara dan diberi suka. Hari ini mahal sukacita loh. Muka orang pada murung. Ya. Saya kadang-kadang kalau pergi ke pasar, saudaraku, rata-rata hampir 12 pas semua. Tapi saudara, kalau ada sukacita dari Tuhan, tempat saudara bergantung, saya yakin saudara menang melewatinya. Amin. Oleh sebab itu berikanlah tempat bagi Yesus. Dialah kepala bagi kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Beri tempat bagi Yesus sebagai kepala. Dia berjalan di depan. Ya, dialah mempelai-pelai kita. Supaya kita melihat ketidakmustahilan. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil kalau saudara menggantungkan hidup kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kemurahan. Inilah kami Tuhan. Kami belajar untuk memandang kepada Tuhan. Baik sebagai rasul dan imam besar kami. Dan ketika kami memandang kepada Engkau sebagai imam besar, Engkau mengajar kami untuk bergantung sama Tuhan. Engkau yang memulai, Engkau yang menyelesaikan bagi kami. Apa yang masih kurang dalam hidup kami, Engkau yang mengerjakannya. Engkau tahu bagaimana hidup kami. Oleh sebab itu aku serahkan hidup kami dalam tangan. Kerjakanlah kami sampai selesai. Amin. Sampai tujuanmu tercapai dalam hidup. Bahkan kami bersyukur melalui firman-Mu kami mendapat petunjuk dari Tuhan. Ada banyak hal yang kami tidak tahu, tapi firman-Mu menunjukkan apa yang kami perlu tahu. Bahkan juga kami bersyukur Kau pengantara dan pendoa syafaat kami. Hidup kami tergantung kepada doa syafaat. Bahkan ketiga, kami belum tahu berdoa pun, Engkau sudah berdoa untuk kami. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Terima kasih Tuhan. Doamu luar biasa. Amin. Supaya kami dipelihara oleh Tuhan. Supaya kami dijaga oleh Tuhan. Bahkan diberi sukacita oleh Tuhan. Kami tidak stres, depresi. Amin. Menghadapi dunia ini. Tapi kami mendapat kemurahan. Dihiburkan Tuhan. Amin. Kau melihat jemaat-Mu. Apa saja pergumulan kesusahan mereka, Roh Kudus hiburkan hati mereka. Amin. Hiburkan. Sebab Engkau adalah jawaban yang pasti. Amin. Yang sakit juga disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang susah dihiburkan. Amin. Semua usaha dan pekerjaan, buka jalan. Amin. Berikan yang terbaik. Amin. Supaya kami dapat melayani Tuhan dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu berlimpah-limpah.
dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Usaha pekerjaan mereka tetap dalam pembelaan Tuhan, karena kami di dalam Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, sampai pejabat ke daerah, sampai ke bintang Tangguban, dalam perhatian Tuhan. Amin. Bapak, kami juga bersyukur buat persembahan jemaat. Apa yang mereka lakukan untuk Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik ada keluarga yang berduka, Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan sebagai penghibur penolong tetap kami andalkan. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Sorgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam Roh-Nya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mengenal. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Amin. Kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera.